Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan P3K paruh waktu ya. Ternyata tidak ada habis-habisnya ya pembahasan berkaitan dengan P3K paruh waktu ini. Jadi kemarin pada hari Selasa 29 Juli 2025 telah dilaksanakan rapat ya yang dipimpin oleh Kementerian Pan-RB perihal sosialisasi pengadaan P3K paruh waktu. Jadi rapat ini mengundang seluruh instansi ya, baik dari instansi pusat maupun instansi daerah yang dilaksanakan melalui Zoom. Dan kemarin surat undangan sosialisasi ini ditandatangani oleh Deputi SDM Aparatur Kementerian Pan-RB ya, Bapak Abbas Subagja, yang juga menjadi pembicara pada sosialisasi pengadaan P3K paruh waktu tersebut. Dan saya sudah mendapatkan rangkuman hasil rapat sosialisasi pengadaan P3K paruh waktu tersebut yang tersebar melalui grup-grup WhatsApp ya. Walaupun tentunya tidak resmi, artinya kebenarannya belum bisa dipastikan 100%, tetapi setidaknya dengan adanya rangkuman tersebut kita bisa menggambarkan ya bagaimana proses pengadaan P3K paruh waktu ke depan, mulai dari siapa saja yang berhak atau bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu, bagaimana prosedur pengajuannya, bagaimana prosedur penetapan NIK P3K paruh waktunya, dan lain sebagainya. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan sosialisasi pengadaan P3K paruh waktu tersebut, kali ini kita akan coba lihat ya rangkuman hasil Zoom meeting atau rapat sosialisasi pengadaan P3K paruh waktu yang dipimpin oleh Kementerian Pan-RB. Langsung saja berikut ini informasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah undangan dari Kementerian Pan-RB ya, perihal sosialisasi pengadaan P3K paruh waktu ya. Ini jadwalnya atau pelaksanaan kegiatannya kemarin ya. Kita coba bacakan undangannya ya. Perihal undangan sosialisasi pengadaan P3K paruh waktu, yang terhormat 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat, 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah di tempat. Dalam rangka tindak lanjut kebijakan penataan pegawai non-ASN yang telah dilaksanakan melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024, bersama ini dengan hormat kami mengundang saudara menghadiri rapat virtual melalui Zoom meeting yang akan diselenggarakan pada hari tanggal Selasa 29 Juli 2025, waktu pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Zoom meeting link akan diinformasikan menyusul. Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, mohon saudara hadir dalam kegiatan dimaksud tepat pada waktunya. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Ditandatangani secara elektronik oleh Abbas Subagja, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pan-RB ya. Jadi ini daftar undangannya ya, dari mulai instansi pusat, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, kemudian ada 94 ya untuk instansi pusat sampai pada Badan Gizi Nasional. Kemudian untuk instansi daerah dari mulai pemerintah Aceh ya, Provinsi Aceh, sampai terakhir ada pemerintah Kota Sorong 546 provinsi kabupaten kota ya untuk pemerintah daerahnya. Kemudian ini susunan acaranya dari mulai pembukaan, kemudian arahan Menteri Pan-RB, penyampaian kebijakan P3K paruh waktu, mekanisme pengusulan P3K paruh waktu, tanya jawab, dan penutup. Jadi ini sudah dilaksanakan kemarin ya, hari Selasa 29 Juli 2025. Dan saya juga sudah mendapatkan rangkuman dari hasil
sosialisasi pengadaan P3K paruh waktu ini yang tersebar melalui grup WhatsApp ya. Walaupun tentunya hal tersebut belum bisa dikonfirmasi kebenarannya, tetapi setidaknya bisa menjadi informasi gitu ya, informasi awal bagi teman-teman honorer yang menginginkan atau berharap bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tetapi untuk informasi resminya kita tunggu dari Kementerian Pan-RB ya. Kita coba lihat apa ya, rangkuman yang dikirim melalui pesan WhatsApp. Kita coba lihat ya. Kita coba lihat. Nah, ini rangkuman dari sosialisasi pengadaan P3K paruh waktu yang dilaksanakan kemarin ya. Solusi pengadaan P3K paruh waktu. Berikut adalah hasil rapat Zoom hari ini. 1. Data tenaga non ASN. Data tenaga non ASN diambil dari SIASN atau Sistem Informasi ASN. Kriteria yang termasuk tenaga non ASN yang telah mengikuti pendataan tahun 2022 dan terdaftar di SIASN. Jadi ini yang masuk pendataan PKN ya. Kemudian yang kedua berasal dari pendataan R2, R3, R4 ya. Jadi R4 masuk dalam kategori honorer yang bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kemudian peserta P3K guru lulusan PPG, kemudian yang tidak termasuk non ASN yang tidak masuk pendataan, non ASN dari instansi non pemerintah dan tenaga yang baru bekerja setelah 2022. Kemudian 2. Pemetaan kebutuhan P3K paruh waktu. Instansi pemerintah melakukan pemetaan jabatan melalui SIASN perencanaan kebutuhan. Langkah-langkah menentukan jabatan, kualifikasi pendidikan. Jika jabatan belum tersedia di sistem, ajukan ke BKN melalui fitur usulan jabatan P3K. Harus menggunakan kode jabatan SPTJM P3K. Penempatan bisa di sekolah, puskesmas atau rumah sakit atau dinas lainnya. Kemudian 3. Penetapan kebutuhan P3K paruh waktu. Kementerian Pan-RB menetapkan alokasi kebutuhan P3K paruh waktu berdasarkan nama jabatan, kualifikasi pendidikan, unit penempatan, jumlah formasi atau kebutuhan. Kemudian 4. Pengisian DRH P3K paruh waktu. Panselnas mengelola dan menyaring hasil dari kebutuhan instansi. Instansi pemerintah mengumumkan hasilnya. Tenaga non ASN mengisi DRH atau daftar riwayat hidup melalui akun SSCASN masing-masing. Kemudian terakhir penetapan NIP P3K paruh waktu. Instansi mengusulkan NI P3K ke BKN. BKN memproses dan menetapkan NI P3K, diterbitkan SK penetapan, kemudian P3K paruh waktu menandatangani perjanjian kerja selama 1 tahun. Jadi itu alurnya ya. Ini sesuai yang ada pada keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu gitu ya. Jadi penetapan kebutuhannya dilakukan oleh Kementerian Pan-RB. Jadi ditetapkan dulu kebutuhannya melalui usulan dari masing-masing instansi. Kalau Kementerian Pan-RB sudah menetapkan kebutuhan, kemudian masing-masing instansi mengumumkan, baru nantinya para honorer yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu bisa mengisi DRH melalui akun SSCASN masing-masing. Itu yang saya tangkap ya dari ringkasan atau rangkuman dari hasil Zoom hari kemarin ya, Selasa 29 Juli 2025. Jadi itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.